Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan pada kita untuk bertemu di majelis ilmu ini, Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan, sebagaimana telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Kemudian Allah SWT juga menyampaikan kabar gembira di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan berikan hikmah, pengetahuan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan pengetahuan maka sungguh dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian di Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT juga menyampaikan kabar gembira, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fangsusu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam masjid, di dalam majlis, ya, mohon maaf, majlis bukan masjid. Apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka lapangkanlah. Jadi memang belajar itu nyaman ketika duduknya agak longgar. Dan Al-Amin ini masih sangat longgar, Bapak Ibu. Makanya tugas panjenengan, PR-nya adalah ngajak yang ada di rumah. Kalau di rumah masih ada keluarga yang bisa diajak, nanti malam Sabtu ajak ke sini. Ini masih sangat luas. Kalau Jumatan kita bisa menampung berapa orang, Mas Koribudin? 200 cukup. 200 orang cukup. Ya. Nanti kalau ngajinya penuh, duduknya tidak usah jaga di tembok. Ya. Jadi madepnya ke sini semua. Kayak mendengarkan khutbah Jumat. Yang kedua, dalam makna berlapang-lapang itu berarti datang ke majelis ilmu itu dengan hati dan suasana yang lapang. Bapak Ibu, ketika kita sekolah, berangkat ke sekolah dalam keadaan pikiran yang ruwet,
hati yang tidak tenang, itu ilmu susah masuk. Maka demikian juga setelah kita jadi orang dewasa, datang ke majelis ilmu dengan hati pikiran yang tenang, sehingga ketika mendapatkan ilmu itu akan mudah diterima. Seperti air yang diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian jatuh ke tanah yang subur, maka akan tumbuh tanaman, dan tanaman itu insya Allah akan berbuah. Kemudian Allah menyampaikan, wa idza qila suzu fangsuzu, apabila telah selesai berdirilah, maka kita akan berdiri kemudian pulang. Apa yang Allah janjikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan. Itu yang Allah janjikan di Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Sehingga setiap kita datang ke majelis ilmu ini, nawaitunya bukan karena ingin pinter. Ingin pinter itu nanti hasil saja. Tapi nawaitunya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau nawaitunya karena Allah, nanti ridho Allah dapat, keberkahan dapat, ilmunya dapat, dan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang menjadi penjaga atas pemiliknya. Kan bedanya ilmu dengan harta itu begitu, Bapak. Kalau harta, kita yang jaga nih. Kita punya motor, motornya kita masukkan rumah, kita yang jaga nih. Tapi kalau ilmu yang menjaga nih kita. Kita tahu bahwa khamr itu haram, maka ketika kita lihat ilmunya menjaga kita, jangan dekat-dekat. Kita diberitahu oleh Allah bahwa babi itu haram, kita tidak akan dekat-dekat. Kita diberitahu bahwa zina itu haram, kita tidak akan dekat-dekat. Kita tahu bahwa dusta, goro itu haram, maka kita tidak akan mendekati kedustaan. Kita akan tampil jadi orang yang apa adanya. Bisa yang ngomong bisa, tidak bisa yang ngomong tidak bisa, gitu kan. Nah ini artinya ilmu yang kita pelajari benar-benar bermanfaat. Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan kita doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Itu nanti bisa di googling bahasa Arabnya apa ya. Itu maknanya begitu. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ilmu yang tidak bermanfaat contohnya apa? Orangnya pintar Bapak Ibu. Jadi di kepalanya itu semua pengetahuan ada. Tetapi akhlaknya jauh dari apa yang dia ketahui. Ngomong itu Masya Allah ya. Dalil kemerutuk gitu. Mau Quran, hadis, pasal itu kemerutuk. Tapi akhlaknya jauh dari apa yang dia bicarakan. Maka kalau dalam dunia santri, dulu ketika saya ngaji di tempat kami ngaji, guru kami mengatakan, di atas ilmu ada adab. Di atas ilmu ada etika. Di atas ilmu ada akhlak. Sampai ibu saya itu pernah ngajari saya begini. Kamu jangan duduk di atas kalau ada orang yang lebih tua duduk di bawah. Maka beberapa kali di tempat kajian saya ditawari, sudah disiapkan meja, kemudian kursi, saya bilang, selama yang ngaji masih ada yang lebih tua usianya daripada saya, maka saya tidak bersedia. Kemudian kata panitianya, tidak apa-apa Ustaz. Iya, tapi ibu saya sudah pernah berpesan, kalau ada orang yang lebih tua, kamu tidak boleh duduk di atas. Tapi kalau orang tua duduk di atas, disilahkan. Itu ajaran dari ibu saya, Bapak. Ibu saya tidak mengenal A, B, C, D, karena tidak pernah sekolah. Baca Quran tak pintar. Tapi beliau mengedepankan yang namanya etika, mengedepankan yang namanya akhlak. Terus kalau naik sepeda, ibu saya masih pesan begini. Angger numpak bib, ngelewati wong pada jagong, kon mudun, tungtun. Terus kon nyapa. Iya, aja dari wong songong katanya. Songong sih kayak apa? Seledak-seledak orang gelem nyapa wong, karena songong. Ini pun etika. Ibu ngajari hablum minan nas.
Jadi mungkin secara pengetahuan akademis beliau tidak pernah belajar itu, tapi akhlak diajarkan oleh ibu dari ibu saya, kakek dari ibu saya terus, dan itu ditanamkan kepada keluarga-keluarga di belakangnya. Nah ini Bapak dan Ibu yang di era kita itu sekarang mulai hilang. Maka banyak anak-anak, banyak remaja yang ketemu dengan orang dewasa ya selonang gitu kan. Kadang manggil nama tidak pakai mas, tidak pakai kak, tidak pakai tidak pakai pade, manggil nama namanya saja. Ini kan namanya sudah kehilangan etika. Kalau orang sudah kehilangan etika, ya nanti unggah-ungguhnya tidak akan ketemu. Ini sebagai pengantar untuk menyemangati kita semua. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran, ayatnya 83 sampai 85. Di ayat 83, Allah SWT mengajukan pertanyaan pada kita semua, Bapak Ibu. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Afa ghayra dinillahi, apakah ada agama selain agama Allah, yabghuna yang mereka cari, walahu dan kepada Allah aslama telah tunduk, man siapa saja, fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan yang ada di bumi, tau'an sukarela, wa karhan dan terpaksa, wa ilaihi dan kepada Allah yurja'una mereka akan dikembalikan. Setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah SWT menerangkan tentang syariat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian para nabi dan rasul kan dimintai kesaksian ya, untuk mengimani rasul yang datang berikutnya, untuk menolong rasul yang datang berikutnya. Maka pada ayat 83 itu Allah mengingatkan, setelah rasul-rasul terdahulu dikirim, itu kan masa periodisasinya habis, sampai Allah SWT kemudian kirim rasul di belakangnya. Dan rasul-rasul yang terdahulu itu sudah menyampaikan pesan, kalau ada rasul yang datang kemudian, beliau, rasul ini, itu oleh Allah punya kewajiban mengimani dan menolong. Kewajiban ini juga berlaku bagi umatnya. Maka ayat 83 ini Allah turunkan mempertanyakan sikap ahli kitab. Ahli kitab itu kalau Al-Quran bicara ahli kitab, berarti kan khitabnya dua, Yahudi, Nasoro. Al-Quran kan bilang begitu Bapak Ibu ya. Lihat di Al-Bayyinah ayat 1 itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini cerita tentang ahli kitab Yahudi, Nasoro dan orang-orang jahiliyah saat itu ya. Jadi Allah mempertanyakan sikap mereka, kenapa mereka tidak mau beriman. Padahal nabinya saja sudah dipesani oleh Allah, kalau ada nabi berikutnya disuruh mengimani, suruh menolong. Umatnya sama, kalau ada nabi berikutnya disuruh mengimani, suruh menolong. Maka ketika mereka tidak mau mengimani Rasulullah, tidak mau mengimani Nabi Muhammad, tidak mau mengimani Al-Quran dengan seluruh ajarannya, oleh Allah ditanya begitu. Apakah kalian mau mengambil agama selain agama Allah?
yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, termasuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama. Kita lihat di Al-Quran surah An-Nisa, Bapak Ibu ya. Saya cari dulu ayatnya. Oh ya nih, 163 Al-Quran surah An-Nisa. Allah menyampaikan begini. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabur. An-Nisa 163 ya. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, awhayna kami telah wahyukan ilaika kepadamu. Munya siapa Bapak? Nabi Muhammad. Kama sebagaimana awhayna kami telah wahyukan ila Nuhin kepada Nabi Nuh. Wan nabiyyina min ba'dih dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Sesudah Nabi Nuh siapa Bapak Ibu? Masa langsung Ibrahim? Melempatnya pirak. Nabi Hud. Setelah Nabi Hud, Nabi Soleh. Setelah Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Hafal ya, 25 Nabi dan Rasul. Kalau enggak nanti bisa lihat di YouTube. Cara ngapalinya menggunakan nadanya balonku ada 5. Itu situ ada. Di situ ada ngajari menghafalkan 25 Nabi dan Rasul. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa. Ini yang diikuti oleh ahli kitab Nasoro. Itu kan orang-orang Nasoro mengaku mengikuti Nabi Isa. Ini Allah sebutkan wa Isa. Wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina. Orang-orang ahli kitab baik Yahudi dan Nasoro itu mengaku mengikuti syariatnya Nabi Sulaiman. Bahkan mereka berkeinginan kembali membangkitkan Haikal Sulaiman. Ini oleh Allah disebut. Wa atayna Dawud zaburo. Allah juga sebut nama Nabi Dawud. Artinya, ketika orang-orang ahli kitab ini kemudian menolak mengimani Rasul, itu sesuatu yang aneh. Sebab yang dibawa oleh Rasulullah itu sama dengan yang dibawa oleh nabi-nabi dari Bani Israel. Kemudian di 164 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan An-Nisa wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan Rasul sungguh telah kami kisahkan kepadamu tentang mereka min qablu sebelum diutusnya engkau. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan ada Rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, katanya jumlah Nabi dan Rasul banyak, tapi di Quran hanya disebutkan 25 nama Nabi dan Rasul saja. Jawabannya ini Bapak Ibu. Jawabannya kata Allah, sebagian Allah kisahkan dan sebagian tidak Allah kisahkan. Kalau pertanyaannya kenapa, ya yang tahu kenapanya Allah. Dan kita makhluk Allah tidak punya hak untuk menanyakan kebijakan Allah. Sama dengan gini, analogi sederhananya begini. Ada orang kaya, kemudian nata rumah. Dia pengen punya rumah yang suasananya berbeda dengan rumah-rumah orang lain. Jadi punya ruang tamu, di atas ruang tamu itu disiapkan kompor gas portable lengkap dengan alat pemasak air yang ini. Jadi kalau ada tamu datang pengen bikin air panas ya langsung di situ ada kulkas, di dalam kulkas isinya lengkap. Jadi kalau pengen metang silakan swalayan sendiri gitu.
Ketika ada orang tanya, bertamu kemudian bertanya, Pak, ini baru ada ruang tamu, anak kompor gas, anak kulkas, bahannya mentah semua. Jawabannya enak teman. Kia umai siapa sih? Ya menyenengan, ya terserah nyong ya dengan hak apa, takon-takon kan begitu. Kan orang kaya bebas Bapak Ibu ya. Allah kan lebih kaya, maha kaya, ya bebas. Jadi kalau Allah mau cerita tentang Rasul terdahulu sekian, tidak Allah ceritakan sekian, ya bebas-bebas saja. Sebagai apa kita mempertanyakan kan begitu ya. Itu kenapa Allah tidak menceritakan, ya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmahnya apa? Ya. Ketika Allah mengisahkan nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu, hikmahnya sebagai pembelajaran untuk kita semua. Kalau di antara Bapak Ibu sedang jadi orang kaya, maka belajarlah dari beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Kaya raya Nabi Rasul. Tapi apa yang beliau ucapkan? Ketika beliau mendengar suara dari semut yang komandannya bilang sama rakyatnya supaya tidak keluar dari tempat tinggal, barangkali keinjak-injak oleh kudanya Sulaiman dan pasukannya. Ngomongnya apa Bapak? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini contoh seorang hamba yang solih diberikan nikmat harta yang luas, kekuasaan yang tertinggi. Kekuasaan yang tertinggi di atas bumi itu apa? Raja. Karena ucapan raja adalah undang-undang, sabda pandita ratu, kan begitu. Kalau presiden itu masih dibatasi undang-undang, kalau raja kan bebas. Tapi apa beliau durhaka? Tidak. Beliau contoh raja yang solih, sama dengan Iskandar Zulkarnain. Maka saya titip pesan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin dapat amanah jadi ketua RT, nah, harus laksanakan. Karena jabatan itu bukan prestis, tapi pegawaian. Pegawaian. Jadi jangan kemudian, nyong bangga jadi ketua RT. Bukan. Jadi ketua RT berarti diberikan pegawaian. Yang tadinya santai, jadi ketua RT tidak ada kata santai. Karena itu beban. Apalagi yang jadi ketua RW, lebih tinggi lagi. Yang jadi ketuanya ketua RW apa? Lurah ya, kelurah. Di atasnya lurah, camat di atasnya camat, bupati dan saya bupati, gubernur dan saya gubernur, presiden. Itu jangan menganggap ini prestasi, bukan sebenarnya. Kalau orang beriman itu dianggap sebagai pegawaian, sebagai amanah yang nanti akan Allah tanyai. 5 tahun dari ketua RT, SPJ-nya mana? Allah akan tanya. Dan SPJ kepada Allah tidak perlu pakai catatan. Karena tangan, kaki, mata, telinga, kulit itu yang nanti akan ngomong. Kalau ada 1 ekor ayam saja yang kaliren di wilayah RT-nya, ketua RT-nya tanggung jawab. Aduh, langsung mengundurkan diri semua nanti. Ya, jadi itu ya tidak harus yang makani ketua RT-nya datangi. Ada enggak yang punya ayam? Ada, dikasih tahu, ingat jangan lupa kasih makan ya. Bisa nih saya ngurusi ayam, pangeran sing mati nyong takon Gusti Allah. Apalagi kok ada warganya yang sampai kaliren, ini lebih berbahaya lagi. Makanya yang tidak jadikan alhamdulillah, yang jadikan innalillah. Iya, orang beriman itu begitu. Tapi yakinlah dengan apa yang Rasul sampaikan, Bapak Ibu Ketua RT, Bapak Ibu Ketua RW, ketika jenengan tidak minta dipilih, tapi amanah datang kepada panjenengan, Allah akan tolong panjenengan. Janji Rasul begitu. Amanah yang diminta akan menjadi laknat. Pemilihan kau mencalonkan diri, terus kampanye, itu menjadi laknat. Tapi ketika jenengan tidak dipilih, tahu-tahu, wis Pak Fulan saja, Bu Fulan saja, Allah akan tolong panjenengan. Itu janjinya Rasulullah SAW. Jadi orang mukmin itu prinsipnya apa?
jangan minta amanah, tapi ketika diberi tidak boleh nolak. Ini yang berat itu yang kedua ini. Iya, makanya kalau ada yang nolak langsung dibacakan pernyataannya. Jadi Rasul nyaluk orang kena, diwain orang kena nolak. Angel beli Pak. Nah itu yang menimpa diriku juga begitu Pak. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi Allah SWT sudah menyampaikan kesinambungan ajaran-ajaran para nabi dan rasul, utamanya pada pesan untuk menyembah Allah SWT itu sama, untuk mengesahkan Allah itu sama, dari Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kita buktikan pesan itu di Al-Quran surah Al-A'raf ya. Nanti sisanya Bapak Ibu baca sendiri di rumahnya. Al-A'raf ayatnya mulai 59 Bapak Ibu. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Nuh namanya siapa Bapak Ibu? Kaumnya Nabi Nuh namanya siapa? Nggak tahu? Nggak tahu? Namanya kaumnya Nuh. Kaumnya Nabi Nuh namanya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Nah, ini ayatnya begitu sih. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Berarti kaumnya namanya kaumnya Nabi Nuh. Enggak curang, memang begitu ya. Faqala, kemudian Nabi Nuh berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada Tuhan untuk kalian selain Allah. Ini sama dengan apa? La ilaha illallah. Sekarang kita lihat ayat 65. Nabi Hud. Kaumnya siapa namanya? Ad. Ad, bukan Samud. Ini ayatnya gini ya. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad ya, saudara mereka namanya Huda. Al-A'raf 65. Namanya siapa nabinya? Huda. Hud. Di sini tulisannya Huda. Ha wawu dal alif, Hudan. Ya, kita senangnya kan mewakaf-wakafkan nama ya. Ya udah Pak. Nabi Hud. Qala, Nabi Hud berkata begini. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Tidak ada untuk kalian Tuhan kecuali Allah. Sama tidak dengan seruan Nabi Nuh? Sama ya. Sekarang kita lihat Nabi Solih. Nabi Solih ayatnya 73 Bapak Ibu. Masih Al-A'raf. Ya. Wa ila samuda akhahum Solihah. Dan kepada kaum Samud, saudara mereka namanya Solihah. Kita menyebutnya Solih. Solih. Bahasa Arab tidak ada le. Coba. Dengan saya kan rata-rata belajarnya sama ya. Pakai metode Baghdadiyah. Zaman saya ngaji belum ada ikro, belum ada kiroati kan. Ya, adanya Baghdadiyah atau turutan. Sekarang dieja coba. Alif jabar A, alif acer I, alif apes U, A I U. Lam jabar La, lam acer, lam apes La li lu, tidak ada. Le itu tidak ada.
Iya, dalam konteks kebahasa Araban itu udah ada adanya a, i, u, jabar, ajer, apes. Mas Ali ngerti belum Mas? Jabar, ajer, orang ngerti? Jabar ke fathah. Oh, orang ngerti. Ya mbok gurune ngajarinnya kayak gue ya. 6 bulan Mas, gue ngejak gue 6 bulan orang lulus ya. Bu karena saking orang pinternya, bu karena memang angel. Jadi pertama suruh ngapali huruf hijaiyah ya, dinatumkan itu kan. Natumannya begini. Abata saja khahoda daroja. Nah, kalau sudah itu belum dilihatin huruf, ngapali aja. Kalau sudah hafal dibukain. Di singaraneta dia. Orang ketemu. Lah baru kemudian lihat huruf. Habis itu nulis. Ini tulis pakai kapur ya. Terus diwanti-wanti. Nulis Arab lekasi sing tengen aja sing kiwe. Ana sing kiwe, bak sing nulis. Gurunya bisa ngerti, Mas. Kumpulna kan di biji ya. Tadi ngaji gue di biji, Mas. Bijine berarti sohi gitu ya. Anggar salah ya khoton. Paling gue salah gue bisa ngerti ya. Padahal delengi jebule guratannya beda. Nah, setelah itu baru diajari ngeja. Yang bisa-bisa a, i, u. Terus nanti yang tanwin ya. Alif tanwin jabar an, alif tanwin ajar in, alif tanwin apes un, an in un. Habis itu diajari ngeja yang 2 huruf. Qaf dal mati jabar qad. Pokoknya mulai suwe ngaji ini. Nah, sekarang udah cepet langsung diajari bunyi. Nah, itu jadi yang tepat itu solih, bukan soleh. Makanya istri yang solihah, bukan. Kalau sudah jadi nama bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa. Kalau jadi nama di antara warga Bapak Ibu enggak apa-apa. Ya. Iya. Kalau tanya sih bisa namanya solih. Ya itu bahasa Arabnya begitu. Yang namanya soleh bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa. Sudah jadi bahasa Indonesia kan. Maksudnya sama kan. Allah kan maha mengetahui. Apa yang disampaikan Nabi Soleh kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama Bapak Ibu ya. Disuruh menyembah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sekarang kita lihat, lah ini Nabi setelah Nabi Soleh ada Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ini perilakunya Nabi Nuh yang sekarang muncul kembali Bapak Ibu. LGBT ya. LGBT. Lanang gelem wong lanang, wong wadon gelem karo wong wadon ya. Ini umatnya Nabi Lut itu, Lut di ayat 80, 81. Dan azabnya itu ada di ayat 84 ya. Wa amtorna alaihim matoro. Dan kami timpakan kepada mereka hujan batu. Hujan batu. Jadi orang-orang yang melakukan persinahan, perilaku menyimpang, lanang seneng lanang, wadon seneng wadon, itu dihancurkan dengan hujan batu. Kadang-kadang saya mikir begini Bapak Ibu, manusia kok kalau menyimpang begitu itu lebih rendah daripada al-hayawan. Kenapa? Wong jago dengan jago aja ketemu orang naksir kok. Jenengan tahu ya, jago ketemu jago, ke ora terus tuk ora, langsung dilabrak gitu kan. Kucing jantan ketemu kucing jantan ya orang rayu langsung tarung kalah melayu kan. Lagi wong lanang karo wong lanang bisa pesam-pesem ke keprimen. Ini kan penyimpangan ya. Itu pernah terjadi di era umatnya Nabi Lut. Makanya ayat 80 Nabi Lut itu bilang begini.
Allah yang cerita Bapak Ibu ya. Waluton id qala liqaumihi ata'dunal fahisata ma sabaqukum biha min ahadim minal alamin. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, ata'dunal fahisata, kalian mengerjakan perbuatan keji, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang belum pernah dikerjakan oleh orang sebelum kalian. Sebelum Nabi Lut tidak ada orang yang menyimpang begitu, tidak ada. Innakum latatuna rijala syahwatam min dunin nisa. Kalian laki-laki kok ora seneng karo wong wadon, ke keprimen. Pelanggaran. Padahal di Ali Imran 14 Allah menjelaskan dengan gamblang bahwa Allah menanamkan kecintaan kepada laki-laki itu cinta kepada wanita. Bisa neng kalian menyimpang. Akibatnya apa? Ya tadi dihancurkan oleh Allah, dihujani dengan hujan batu, dan negeri Sodomnya dibalik Bapak Ibu. Yang atas jadi di bawah. Termasuk istrinya Nabi Lut. Kata Allah, wa kanat minal ghafirin, dia termasuk yang ditinggal. Ini juga bukti bahwa hubungan pernikahan tidak serta-merta menjamin seseorang mendapatkan hidayah. Menjadi jaminan seseorang mendapatkan keselamatan. Jadi kalau keluarganya Nabi saja tidak ada jaminan, apalagi kita Bapak Ibu, yang bukan siapa-siapanya Nabi. Makanya yuk kita cari selamat diri, keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini saya terangkan untuk menunjukkan bahwa seluruh syariat Nabi dan Rasul itu sama, berkesinambungan. Yang terakhir saya ingin sampaikan terkait dengan kesinambungan ajaran para Nabi itu di surah Al-Hajj, surah ke-22, ayatnya terakhir kayaknya. Al-Hajj ayat terakhir. Terakhirnya berapa? 78. Allah bilang begini, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Secara bahasa, jihad itu artinya bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh potensi, daya, dan upaya. Jadi kayak orang yang ngasab itu seluruh daya, upaya, pikiran, tenaga dikerahkan supaya hasilnya maksimal. Itu namanya jahada yujahidu, sampai maksimal. Kayak wong menek wit-witan itu segala daya upaya dikerahkan. Wite gede nemen disikep ora kesikep. Kira-kira meneknya keprimen carane? Nah, carane kuwi kudune nganggo sarung, Pak. Jadi sarung, nah, terus kayak yang film-film gitu. Ah, terus tali ini angkrok mana betul ya. Yen ora ya pasangi pring. Pengen dipaku, nah, terus menek. Namanya manfaatkan daya upaya. Angel ya berarti nggak pring disenggeti, woy, gerok. Namanya jahada yujahid. Nah, dalam konteks yang lebih sempit, jihad itu ya ada dua, ada angpus, ada amwal, ada angpus. Kita infak itu jihad. Kenapa? Karena kata Allah, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulul dururi wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Infak, zakat, sedekah itu jihad. Kenapa jihad? Sebab harus perang batin dulu. Mau infak 10.000 yang abot alot ya, Pak. Begitu ngerokok 10.000 ya, mon go tuku lengkok oleh kira. Sabungkus gorengan loro, teh siji, eman-eman
2.000 bae lah kan gitu. Itu kan jihad. Jadi perangi adalah penyakit bakhilnya. Yang kedua, ketika nanti al-Islam membutuhkan nyawa kita misalnya, itu jihadnya jihad ampus perang. Perang juga berat. Ya, tidak berat bagaimana? Kemungkinannya kan ya luka, cacat seumur hidup, mati, siapa yang mau? Makanya kata Allah kan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu sesuatu yang kalian benci. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, negeri ini merdeka selain atas berkat rahmat Allah juga karena perang. Agar Belanda terus naik hadiah, wis kesel jajah mana pada merdeka kan apa? Perang dulu kan. Ketika mereka datang ke sini 1496 di Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman, baru kemudian dinyatakan merdeka kita 17 Agustus. Makanya sampai disimbolkan 350 tahun. Dihitung dari pertama kali mendarat di Banten. Izin dagang. Izinnya dagang awalnya, bukan jajah. Bukan izin kita jajah ya dilawan. Dan yang datang kan bukan pemerintah saat itu. Tapi perusahaan. Kalau sekarang oligarki. Namanya POC. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Misalnya begitu ya. Karena angel company kan begitu. Makanya kalau sekarang ada orang kaya senengin jajah dasar ke company kan gitu. Iya. Sampai kemudian POC bangkrut. Nah, setelah POC bangkrut, baru pemerintah Belanda kemudian turun tangan. Diangkatlah gubernur jenderal, termasuk tutu singgawe dalan dendles ke si mongkon, Pak. Singgawe dalan ya rakyat Indonesia. Tulisannya dibangun oleh Dendles, kowe sing ngongkon dudu sing bangun. Sing bangun ke wong Indonesia, ora dibayar, arane kerja rodi. Jadi jalan dari Anyer sampai Panarukan itu mengorbankan ribuan rakyat kita. Makanya ingin merdeka, ya bangkit ngelawan. Ada perang di Ponorogo, ada perang yang di Aceh ya, Tengku Umar, perang Patri, semuanya perang. Jadi negeri ini tidak didapatkan dengan cara hadiah, perang. Jadi kadangkala kemerdekaan harus direbut dengan peperangan, keadilan harus dengan peperangan. Makanya kata Allah, perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Tapi kata Allah, boleh jadi yang tidak kalian sukai itu baik bagimu. Ya nyatanya setelah merdeka kita bisa ngaji seperti ini, Bapak Ibu. Coba kalau masih zaman company, atur bisa ngaji kayak gini. Ya orang bisa. Dudak-dudak bahaya. Dudak-dudak bahaya. Inlander ngomong kayak gue ya. Mana si Pitung kan begitu ya, Bapak Ibu. Ini gue si Pitung, Pak, ini filmnya sih ya. Muncullah Jaka Sembung, Bajing Ireng kan begitu. Kuening sinetronnya begitu. Ini jihad. Jadi jihad itu tidak hanya berperang, tapi juga dengan harta. Lah, karena kita belum kena kewajiban jihad perang, ya hartanya Bapak Ibu ya. Nggak usah eman-eman berbelanja. Nyenengan ngebut di jalan raya tidak boleh. Ngebut di jalan Allah diizinkan. Nanti tulis statusnya, jangan ngebut di jalan raya, ngebutlah di jalan Allah. Dalilnya mana Pak? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nanti ditulis di status WA Bapak Ibu. Kaning anak Bapak Ibu tulisannya begini. Apakah ngebut dilarang? Iya, ngebut di jalan raya. Tahukah ada ngebut yang boleh? Ada, ngebut di jalan Allah. Jadi kalau ngebut di jalan Allah itu infaknya orang iman-iman. Karena Pak, tidak akan hilang. Sebab kalau nanti kita meninggal dunia, yang belum sempat kita infakkan pasti ditinggal.
Buat siapa Bapak Ibu? Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab kita yang nyari kan gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian pulang ke rumah, anak-anak Bapak tidak mau ninggali kalian, Bapak mau wakafin semua, ya pelanggaran. Tidak boleh ya, harus ditinggali. Kata Rasulullah, meninggalkan ahli waris dalam keadaan berharta lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Jadi imbang ajalah. Ada yang dibawa menghadap Allah, ada yang tinggal untuk ahli waris. Jika wakabe ya waroli, ditinggal kabe ya rugi kan gitu. Ya. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum bid-dini min kharaj. Kata Allah, Allah yang memilihmu. Dan Allah tidak jadikan al-Islam itu kesukaran. Millata abikum Ibrahim, sebagaimana milahnya bapakmu yaitu Ibrahim. Izin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh sambil mitang ya. Sudah disiapkan. Habis. Ya sudah. Ini huwa sama kumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah yang beri nama kepadamu Rasul Muslim sebelummu dan sekarang ini. Jadi Allah memberikan sebutan kepada nabi-nabi sebelumnya orang Muslim termasuk pada Rasul. Artinya apa? Agama yang mereka bawa sama, namanya Al-Islam. Sebutannya Muslim. Maka saya ingin titip pesan Bapak Ibu, jenengan boleh aktif di harokah manapun. Harokah itu gerakan ya, gerakan dakwah manapun. Tapi setiap orang tanya, jenengan harus jawab saya Muslim. Nanti kalau orang tanya, Pak, jenengan Islamnya apa? Jenengan tanya, memang Islam ada berapa? Satu, ya berarti pada orang jenengan, oh, jenengan Islam nyong ya Islam, jenengan Muslim nyong ya Muslim. Lah nanti kalau ditanya, jenengan organisasi gerakannya apa? Jenengan nembe ngomong organisasi ini A, B, C, D. Karena kalau jenengan menyebut diri jenengan dengan organisasi, nanti yang lain juga begitu, ada jarak. Oh, jebule orang bala ya gue kan, kali bala-balaan. Al muslimuna ikhwatun. Semua orang muslim itu bersaudara. Ciri lahiriahnya kata Rasulullah itu ada 4. Ciri lahiriah orang muslim ada 4. Ini bisa diindra. 1, gelem ngomong la ilaha illallah, berarti kayak muslim. Apalagi yang sering baca ya Pak, wis genah ke muslim. Wong saat tidak baca tahlil ping berang-berang orang darah di muslim itu kebangetan sing orang ngaran. Wong Rasul sing nyebut ciri pertama mau mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua mau sholat Bapak Ibu. Ya orang kayak tangsa dina sapisan. Maghrib ya tetap muslim. Apa maning misalnya orang saya tidak sapisan Pak, sisa minggu sapisan, Jumat tok ya tetap muslim. Anak sing luwih jarang maning Pak, 1 tahun pindo, ya lumayan. Marane muslim karena masih mau sholat. Ciri yang ketiga, kata Rasulullah, sholatnya menghadap ke arah kiblat kami. Jadi pas sholat, kiblatnya bener, menghadap ke arah kiblat. Itu ciri yang bisa dilihat. Lah yang keempat, makan makanan yang halal, makan sembelihan kami kata Rasulullah. Itu ciri orang muslim. Tuku ayam potong terus takon karo sing dagang. Ki jenengan motong dewek apa wis tuku potongan Mas? Motong dewek Bu. Jenengan pas motong pimen lho, nyong pengen ngerti caranya. Ya pertama maca bismillah, oh berarti bener. Terus apa maning Mas? Ya ladinge sing landhep bismillah Allahu Akbar, terus biasa wis mati tikum banyu panas, diprotoli, tetap bersih buang kotorane. Oh ya wis mantep ke.
Orang muslim begitu. Atau datang ke tempat perjalanan di tempat yang orang muslim sedikit, mesti akan cari rumah makan yang ada tulisannya halal. Nah, kue orang muslim. Walaupun mikir wong muslimnya kue sholatnya 1 tahun pindo, tapi urusan makan jos, anggur halal ya mong ya Bapak. Kehebat ke dalam poin nomor 4 ya, nomor 2 ini ditingkatkan. Itu pesannya Rasul begitu. Jadi niteni orang muslim itu lahiriah gampang. Pak, dia mukmin apa tidak? Mukmin apa tidak urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Ya, jadi jangan sembarangan nuduh orang kayak orang muslim kayak. Itu Bapak Ibu ya. Ini namanya aslama. Yang tunduk kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man bis samawati wal ardi." Siapa saja yang ada di langit, siapa saja yang ada di bumi. Yang ada di langit, yang kelihatan apa Bapak Ibu? Bintang, bulan, matahari, terus langit. Masa langit tidak kelihatan? Langit, ya. Langit itu tunduk kepada Allah. Kita lihat ayatnya. Kadang-kadang langit dianggap bukan makhluk ya Pak. Jadi ketika ditanya makhluk apa yang paling besar, malah nyebutnya gajah. Gajah, kan ini gajah. Langit malah kaget, kan ini langit Pak. Si langit bukan makhluk. Langit yang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita lihat surah Fussilat Bapak Ibu. Surah ke 41. Ke bundanya apa lemen mau surat. Coba dites, mesti hafal. Nyong tahu hafal Pak. Ngilang ya. Ngilang. Surah Fussilat ayatnya 11-12 Bapak Ibu. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiyatau'an aw karha. Ayat 10 Fussilat itu Allah kan menciptakan langit, menciptakan bumi ya. Menciptakan bumi dalam 4 masa. Allah kan menciptakan langit bumi 6 masa. 4 masa menciptakan bumi dan segala isinya. Kemudian 2 masa menciptakan langit. Ketika bumi dan segala isinya sudah jadi, langit itu masih berupa dukhon, gumpalan asap. Ini yang cerita adalah penciptanya Bapak Ibu. Kalau kita dulu belajar teori-teori alam semesta, itu kan hasil pemikiran manusia. Tapi kalau surah Fussilat, ayat 10, ayat 11, ini yang cerita adalah penciptanya. Makanya ayat 9 Allah menanyakan begini, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Katakanlah wahai Rasul, apakah kalian mengkafiri Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa? Kemudian menciptakan isinya 2 masa, jadi 4 masa. Setelah selesai, Allah bersegera ke langit, langit masih dalam bentuk gumpalan asap. Ini 2 masa. Setelah bumi jadi, langit jadi, Allah bilang begini. Faqala laha walil ardi tiya tau'an au karha. Wahai langit dan bumi, datanglah kepadaku tau'an, sukarela, au karhan atau terpaksa. Apa jawaban langit dan bumi? Qalata, keduanya berkata, Ataina to'in. Kami datang kepada panjenengan ya Gusti, ya Allah, ya Tuhanku, to'in, suka rela. Kue Bapak Ibu, langit sing ambane ora kira-kira be rela, menungsa sing cilik ya, kadang-kadang orang gelem sujud, kue arane kemelatak Bapak Ibu. Ya, kemelidik kita kacang garing Pak. Ayat 12 ya.
faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Kemudian Allah menetapkan untuk 7 langit itu 2 masa. Wa awha fi kulli sama'in amroha. Ya, 7 lapis langit itu 2 masa. Dan Allah telah tetapkan untuk tiap-tiap langit ada urusannya. Yang kelihatan paling bawah namanya langit dunia, namanya sama'ad dunya, oleh Allah dihiasi wa zayyana sama'ad dunya bimasobiha wa khibto. Dan Allah hiasi langit dunia dengan masobih. Masobih itu jamak dari misbahun, pelita-pelita kecil. Dari misbahnya pelita kecil, lampu cilik, apa ceplik ya. Sing rada gede arane komarun, bulan. Sing gede maning arane samsun. Jadi anggar misbah ketemu komar ketemu samsun, ya misbahnya sing kalah ding samsun lebih padang ya Pak. Hah? Walau a'lam, Allah tidak cerita. Ya, selain sebagai hiasan di surah Tabarok Allah menyebut bahwa masobi bintang-bintang itu ruju malis sayatin, gombalangi setan. Jadi jin itu sering naik ke langit untuk mencuri berita-berita gaib, dibalangi dengan malaikat. Makanya di sini Allah menyebut wahibtu, ada penjaga-penjaga langit. Ya, ini semua yang cerita adalah Allah, Bapak Ibu. Nah, makanya oleh Allah dibilang begini agar kita berpikir, kue sing gede ben nurute ora kira-kira, koning cilik ora gelem nurut cerengkeng kan begitu ya. Lah, yang nurut akan kembali kepada Allah, yang tidak nurut juga akan kembali kepada Allah. Maka oleh Allah wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah mereka akan dikembalikan. Yang mukmin kembali kepada Allah, yang kafir kembali kepada Allah. Maka ada pertanyaan begini, Pak Ustaz, kue surga nih wong Islam karo agama Islam pada apa ora ya kue Pak bertanya. Kira-kira ditanya begitu Bapak Ibu jawabannya bagaimana? Beda. Berarti kok maju surga kabeh Bapak Ibu? Jawabannya begini, yang punya surga itu bukan agama, yang punya surga adalah Allah. Dalilnya mana Pak? Murid sekarang begitu Bapak Ibu. Kalau pertanyaan tuh kayak nginterogasi. Dalilnya Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, pemilik surga. Jadi surga itu pemiliknya adalah Allah. Lalu al-Islam itu apa? Al-Islam adalah jalan untuk mendapatkan surganya Allah. Ya, itu harus diyakini karena Allah yang bilang begitu. Makanya neraka bagaimana Pak? Neraka juga miliknya Allah. Sehingga oleh Allah tiap-tiap orang diberikan modal yang sama. Apa modalnya? Alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa safatain wa hadainahun najdain. Pertama modal 2 mata. Untuk apa? Iya, kan diajari waktu TK ya, 2 mata saya, hidung saya 1. Terus 2 telinga saya, kelalen Pak. Yes. Nah itu matanya 2 oleh Allah, diberikan 2 pilihan, 1 jalan ke surga, 1 jalan ke neraka. Ditambah diberi modal namanya al-aqlu, akal, ben mikir.
diberi modal al-qalbu hati ben ngrumangsani singarane wong dinain ya kudu terima kasih jagong penak nemen ya makasih nih Gusti Allah ya masih bisa sendean apa ya. Jadi meskipun kita tanggalnya tua tetap masih bisa sendean itu nikmatnya luar biasa. Iya, kadang-kadang nikmat itu dianggap duit saja kan gitu ya Pak. Tanggal tua udah ada duit. Sehat tuh ya. Nikmat yang luar biasa. Gelem nyenengan duit akeh ora sehat. Nyong geleme duit akeh sehat Pak. Ya karuan. Akeh tunggal ya gitu ya Pak. Makanya saya sering guyunan dengan teman-teman Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, angger pas lagi udah duit-duit ya. Dolane ning rumah sakit. Di sana Pak. Niliki wong mriyang mana siji nggak kena ya nomor loro iya ya nyong ora de duit tapi isi bisa njuk mene bisa melaku isi bisa maam enak isi bisa nginung enak ya Allah terima kasih gitu aja ora de duit dolane ning mall ya lara hati ya kowe salah dolan saya bilang iya tak iya bener ya Pak ya benar kan gitu ya. Memang begitu, jadi untuk ngadem-ngademi hati itu ya harus pandai-pandai ya. Kalau enggak nanti ngersulat tok hidup itu. Nah sekarang pesannya Allah bagaimana? Ini pesannya Allah. Kul katakanlah wahai Rasul, amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah. Ini juga pesan untuk kita. Kita mengatakan kepada Allah, amanna billah, kami iman pada panjenengan ya Allah. Buktinya iman apa? Setiap perintah-perintah panjenengan yang kami mampu kami laksanakan. Panjenengan bilang wa aqimus sholata kami sholat, wa atuz zakata kami zakat. Ya orang ketang zakatnya 1 tahun sabisan zakat fitrah yang mampunya begitu sih. Yang punya harta jelas zakat hamba. Warka'u ma'arrokiin panjenengan nyuruh kami sholat jamaah kami jamaah. Panjenengan tahu ya Allah. Kadang-kadang sampai ini ibu-ibu luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Melampai kangelan isi gelem ning masjid gitu ya. Nanti kadang-kadang gandeng-gandengan gitu ya. Bukan karena mesra bukan. Iya. Jadi putune tolong merasa cemburu anggar Mbah Kakung sama Mbah Putri gandengan. Ganjen manusia gandengan bukan ya. Bukan rubuh tadi gandengan. Masya Allah ya. Jadi yang muda-muda yang masih kuat pit-pitan harusnya iya ya. Sing sepuh-sepuh pada semangat kan yang sing enom ka ora kan gitu kan. Kenapa begitu? Ini yang sepuh sukses. Sukses sudah sampai umur segitu. Yang muda belum tentu. Jangan engko nyong masih dia dong tua ndaranin dia. Ndarani anjuk umure. Ngomong engkau dong tua nyong pan malang melintang ning dunia dakwah barang tua malang melintang ning kasur ora bisa apa-apa pokoknya jagakan khayalan kerjakan yang sekarang mampu ya Pak. Jadi kita saling mendoakan ini yang sambil kadang-kadang sampai pegangan tembok dulu kenapa Ibu liren rengosan enggak apa-apa ya Allah memberikan nilai terbaik buat panjenengan gitu ya. Iya, paling saya bilang begini, kan waktu SMP larinya udah kencang, iya tak iya Pak. Ada yang telepon juga, Ustaz, kenapa Bunda? Oh, saya sholat duduk, nggak kuat jalan, nggak apa-apa. Pengen rasanya sholat sambil berdiri, kan sudah dulu waktu SMP, SMA, terus ketawa, iya ya. Nah, dulu kan sudah, sekarang gantian kan begitu ya. Ini diterima oleh Allah. Insya Allah diterima kan begitu ya. Semangat saja. Kadang-kadang sambil nangis Ustaz. Nangisnya kenapa? Ya sakit semua. Kan dulu pernah sehat semua kan? Iya. Jadi saya membesarkan hati begitu. Saya tidak tanya sakitnya apa. Nanti cerita tambah nangis orang rampung-rampung kan begitu. Ya, jadi kita besarkan, kita semangati. Karena itu bagian dari ujian. Bapak Ibu, jangan pernah menganggap sakit itu keburukan. Sakit itu kebaikan.
jika disikapi dengan isbiru wasobiru. Ada 3 hadiah yang Allah siapkan. 1, sholawat. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, petunjuk. Maka ketika sedang sakit menimpa, nikmati, kata Rasulullah, saddidu wa qaribu. Aja pekah pekuh, aja cerap-cerop kayak ngemut permen, cerap-cerop. Ya Allah, dengkulara teman ya Allah. Apa terus jadi mari kan ya ora pokoknya. Tinggal alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Lagi nom nyong ora kerasa duit dengkul, barang tua kerasa duit dengkul kan begitu. Kan begitu, Pak. Coba sing nom-nom adalah kerasa duit dengkul, ora kerasa. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang sepuh kerasa duit dengkul, kerasa duit boyo. Nah, Bu, ki boyo kayak kerasa, olah dilong kan ora kerasa. Hasil dari keimanan begitu. Tidak ada orang muslim mukmin, tidak ada yang ngeluh kecuali kepada dokter ya. Jenengan kalau periksa wajib hukumnya mengeluh. Periksa takoni dokter, ibu sakit nopo, jare Pak Misbah ora oleh ngeluh Pak dokter. Terus kongone primen tebak-tebakan ngeluh, Pak dokter niki sing sakit samparan kiwe niki lutute kayong kerasane senut-senut. Oh nggih, mangke sukane resep nggih, mangke ditebus ditumbas obate, mangke menawi badhe kunjuk obat sampun kesupen nyuwun sehat kali Gusti Allah nggih. Balik dokternya apik kan nemen ya, barang balik melakukannya langsung balap. Alhamdulillah kan gitu ya. Jadi kita beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, kita beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, Al-Qur'an. Allah menyebut Al-Qur'an itu sebagai apa saja? Hudan, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, Asyifa, obat, rahmat, Al-Bayan, Al-Bayina. Ini semua iya. Maka Al-Quran itu obat, Bapak. Obat apa? Obat hati, obat pikiran. Pan ngeluh kayong langkah manfaatnya ora sida. Karena kata Quran surah Al-Ma'arij 19:20 sampai dengan 24, Allah menyampaikan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sing orang ngeluh ke wong sing wis salat. Dadi anggere wis salat tapi sing ngeluh berarti ada yang salah dalam pelaksanaan salat. Yang ngeluh Pak wong rukune suwe dadine yang ngeluh, sujude suwe yang ngeluh, tahiyat ya suwe Bu jenengan baca apa sih Pak yang ngeluh. Kalau sholatnya masih ngeluh, maka di luar sholat ngeluh ya wajar kan gitu ya. Jadi cara ngobatin ngeluh bagaimana? Sholatnya berkualitas dan bermakna. Nanti di luar sholat tidak akan ngeluh. Terus apalagi yang diimani? Wa ma unzila ala Ibrahim. Kami juga iman kepada apa yang Allah turunkan pada Nabi Ibrahim. Misalnya apa? Syariat khitan, Bapak Ibu ya. Itu kan syariat yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim. Begitu anak laki-laki lahir, sunati. Pelas, yang rada gede. Yang rada gede ini memang rada suwe, Bapak Ibu. Anak orang wani tapi jaluk hadiah, anak sanjuk tempat sunat Melayu kan begitu ya, ya macamnya. Padahal sekarang lebih canggih dibanding tahun 80-90 ya. Kalau mau sunat itu kungkum disit ning banyu atis, ngenteni dukun sunatnya teka. Mau dukun sunatnya teka runtak, diringong berang-berang. Ya, wis. Tapi ya lah kawong beti sunat ya Bapak Ibu ya. Ini kan syariat Nabi Ibrahim. Manasik haji kan syariat Nabi Ibrahim. Ada
sa'i, ada tawaf, ada melempar jumroh ya. Wa Ismaila, yang Allah turunkan pada Nabi Ismail. Salat zakat itu juga Allah turunkan pada Nabi Ismail. Nanti dibaca di surah Maryam ya. Wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Nah ini yang disebut khusus untuk orang-orang Israel itu yang menolak Nabi Muhammad. Allah bilang begini, wa ma utiya Musa wa Isa. Kita orang mukmin mengimani Taurat, Injil, mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa. Wan nabiyyuna mir rabbihim, dan semua nabi kita imani. La nufarriqu baina hadim minhum. Kami tidak pernah membeda-bedakan para nabi, semuanya kita imani. Wa nahnu, dan kami lahu kepada Allah muslimun. Apa muslimun? Tunduk, berserah diri. Maka tadi sudah saya sampaikan, yuk kita bangga menyebut diri kita muslim. Berserah diri, tunduk, patuh. Aku ke yang muslim. Maksudnya bimen, anak adan yang tunduk, dipanggil hayya ala sholat. Oh diundang, kemari sholat. Ya nyong marani. Aja hayya ala sholat, ngelengger tok. Iwi sholat, tapi labas, barane ora tunduk. Bapak. Kira-kira ada orang jual bakso ya, ding 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 ya dengan ngundang wong ngelinguk tapi labas ya dengan jengkel apa orang. Lah Allah ngundang hayya ala sholat ngelinguk tok wis duhur tapi labas. Lah ngolah dong mati pengennya ning ngarep salate, batur yang ngadeg malah ngeleleng, batur yang melaku digotongan begitu ya. Jangan begitulah. Yuk mumpung masih pada hidup ya. Makanya teman-teman itu diajak. Ada iklan bagus di masjid itu ya. Tulisannya orang gotong keranda. Tulisannya begini Bu. Anda mau datang ke masjid sendiri atau kami antar, kayak tulisannya. Diantar berarti ngeleleng ya, ning keranda. Jadi mumpung masih pada hidup ya maksimalkan. Terakhir ayat 85. Ini Bapak Ibu yakini ayat ini semakin mantap. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa saja yang mengambil agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Pimen Pak. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena agama Allah namanya Islam. Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama milik Allah adalah Islam. Maka saya titip kepada Bapak Ibu, kita sudah benar di dalam al-Islam, orosah lingak-linguk. Ya, apa maning kok gelem dijoli dengan harta yang sedikit, sama nang kolila, jangan mau ya. Biarlah hidup kita bahagia, matinya masuk surga. Pimin gani orang setuju? Setuju apa orang Bapak? Setuju. Ya pahit-pahite ya uripe ora duwe apa-apalah, mung ambekan karo pakan yang denggotok. Motor ya ora duwe, pit ya ora duwe, rumah ya ngontrak itu. Tapi nyenengan punya al-Islam itu masih bisa bahagia. Karena kata Rasulullah SAW itu qad aflaha man aslama wa rusiko kafafan wa qanahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang beragama Islam, rezekinya dicukupkan. Dilalah bahasa Jawanya begitu ya. Qadarullah. Jadi mau tidur itu tidak ada uang untuk beli lengko besok. Ya wis ganti ponggol. Iya. Saya berserah diri kepadamu ya Allah. Saya mau tidur
Terus doa ya, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Berserah diri kepada Allah. Jam 2 bangun, berdoa kepada Allah, tahajud, minta rezeki. Terus oh iya ya, kita tidak rebu ya, pan ngaji. Nah, ngaji. Begitu ngaji, yuk pada melu ngaji kabeh. Bojone gawa, anaknya gawa. Begitu selesai ngaji, Pak, ini alhamdulillah terima kasih ya Allah. Ngaji ini oli, ponggole jebule oli kan begitu. Rezeki Bapak Ibu ya. Ah. Habis rezeki siang ngasab pangtasrufil ar dapat rezeki lagi. Itu namanya warusiko kafapan. Bapak Ibu, manusia itu lebih diberikan keunggulan oleh Allah, punya akal, punya panca indera, dan rata-rata sekolah. Saya punya ayam itu, punya ayam. Sampai sekarang juga ada di rumah. Tapi punya harapan bukan. Saya dulu ketika masih di kampung punya ayam banyak. Kalau pagi saya buka kandangnya, belum tak kasih makan, semuanya pergi Pak. Orang ngurusi majikane, orang poyan, orang apa, lu nggak kabeh. Begitu pulang, telinga ngendol kabeh Pak. Mau mangani suket, mau mangani semut, mau mangani apa kan. Artinya apa? Makhluk-makhluk yang tidak berakal saja, kalau usaha Allah kasih, apalagi kita. Jadi kalau ada orang kok nyangking ijazah bingung, ya, ini harus hati-hati kan gitu ya. Jadi Allah mengajari kita tawakal, Al-Islam mengajari kita tawakal. Maka saya ingin pesan, sebagaimana pesannya Allah, sebagaimana pesannya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah telah memilih Al-Islam. Allah memilih Al-Islam untuk Bapak Ibu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Bapak Ibu jangan coba-coba mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka doanya apa? Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam Islam. Hafal? Coba ulangi. Kanilah ya Allah we. Anggur ya Allah dungannya maring siapa kowe yo? Sembarangannya dengannya. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam Pak, mati kayong kasar, ganti apa? Wafatkan. Kayong meninggal orang apa Pak? Di situ. Iya. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam Islam. Nah, yang kedua, saling mendoakan husnul khotimah. Kengo salaman karo ngomong, Pak, semoga Allah wafatkan jenengan husnul khotimah. Aja jengkel, tunggu kena kayak gue jengkelnya patahnya nyongkongan mati. Mumpung masih hidup, jangan sudah geledak meninggal nembe doa kena. Muga-muga husnul khotimah, terlambat sudah Bapak Ibu ya. Jadi mumpung masih pada itu. Iya, makanya nanti praktekkan ya. Tapi yang didoakan begitu yang sudah ngaji, sudah tahu sehingga tidak tersinggung. Kadang-kadang doa kita baik, tapi karena orangnya belum tahu, dikiranya patah nih. Kayak sesuai peta orang ya. Bisa nih peta orang, nyok tuh nggak kena kawan mati. Jadi sih bisa nih sih. Jadi semoga dengan husnul khotimah. Ya kalau sudah tahu kan malah pada ya jenengan pada dongan ya kan gitu. Terakhir, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Semua orang yang tidak beragama Islam di akhirat akan rugi, Bapak Ibu. Ya. Selesai sampai ayat 85. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walau minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.